Welcome back to my channel guys. Mau tahu berita bola hari ini dan analisa beritanya semuanya hanya di Rosa Bola. Welcome back to channel bola kesayanganmu guys, dan many thanks sudah selalu menantikan video-video terbaru dari Rosa Bola. Sambil kalian menantikan pertandingan AC Milan, aku mencoba memberikan prediksi tipis-tipisnya ya. Memang kita harus akui bahwa tim kesayangan kita tengah memasuki periode negatif. Milan sudah gagal menang secara beruntun dalam 6 laga terakhirnya di berbagai kompetisi. Setelah kegagalan di Coppa Italia dan Piala Super Italia, Milan justru terus bermain buruk. Bahkan Milan kembali dikalahkan Lazio dan Sassuolo dengan skor yang cukup telak, yakni 0-4 dan 2-5. Tentu sebagai Milanisti kita patut galau dengan hasil negatif ini, apalagi kita tahu beberapa pemain inti juga belum pulih dari cedera, yakni Mike Maignan, Fikayo Tomori, dan Ismail Bennacer. Nah, Milan memiliki momentum untuk bangkit saat harus kembali menjalani derby della Madonnina dengan sang adik Inter Milan. Pertandingan keduanya akan dilangsungkan di San Siro pada Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Laga ke pekan ke-21 ini akan menjadi laga yang benar-benar menantang di tengah begitu struggle-nya posisi Milan saat ini. Akankah Milan bangkit atau semakin tenggelam? The times I'm barely breathing though, I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. Kita tahu sang lawan berada dalam kondisi yang diunggulkan. Pada pekan lalu, Inter Milan menjinakkan tuan rumah Cremonese dengan skor 2-1. Setelah itu, Inter Milan melanjutkan tren positifnya dengan menaklukkan Atalanta pada perempat final Coppa Italia. Gol tunggal Matteo Darmian membawa tim asuhan Simone Inzaghi tersebut ke semifinal Coppa Italia. Inter dan Milan sudah bertemu 2 kali musim ini dan saling mengalahkan. Pada pekan kelima, AC Milan mampu unggul 3-2, tetapi kemudian Inter Milan membalasnya dengan kemenangan 3-0 pada perebutan trofi Piala Super Italia. Dari susunan pemain, aku memprediksi Opa Pioli akan sedikit melakukan perubahan strategi dengan menempatkan 3 pemain di posisi gelandang tengah. So, nampaknya formasi 4-3-3 menjadi alternatif ya, strategi untuk menahan gempuran lini tengah Inter Milan. Nama-nama seperti Sandro Tonali, Kanjeng Krunik, dan Tommaso Pobega nampaknya akan mengisi posisi starting line up. Aku memprediksi tidak banyak perubahan yang bisa dilakukan di sektor belakang. Nama Tata Rusano nampaknya akan tetap dipertahankan sebagai kiper. Semoga aja Bang Tata kali ini mainnya nggak lelet ya guys. Cederanya Fikayo Tomori membuat duet Simon Kjær dan Pierre Kalulu akan menjadi duet back tengah Milan. Sementara Davide Calabria dan Theo Hernandez menempati posnya di back kanan dan back kiri. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really... Hadirnya 3 pemain di posisi gelandang tengah harus mampu membackup 4 pemain di lini belakang ini. Selain itu, Calabria dan Theo harus bermain sabar dan tenang menghadapi 2 back sayap Inter yang sejauh ini menjadi salah satu inisiator serangan. Memang Milan sebaiknya bermain tenang ya dan gak gerasa-gerusu melawan Inter. Setidaknya Milan jangan terlalu cepat kebobolan. Nah, berkaca dari ketiga kekalahan telak sebelumnya, pemain Milan begitu bernafsu untuk menyerang ketika kebobolan lebih dulu. Hal ini kemudian menjadi bumerang bahwa lini pertahanan Milan menjadi begitu terbuka. Selain para pemain belakang terlambat turun, kiper Bang Tata leletnya minta ampun. Alhasil lawan semakin mudah memborbardir gawang Milan.
fade away, as you fade away. Kemudian aku berharap para pemain Milan bermain dengan semangat ya dan motivasi yang lebih. Ini adalah partai derby dan layaknya partai derby, partai ini adalah partai yang tak semata-mata soal kalah dan menang, tetapi juga gengsi dan harga diri sebagai penguasa kota Milan. So jangan mau terus menjadi bulan-bulanan dan saatnya bangkit guys. Kalian setuju nggak? Nanti ikutan ya komen di kolom komentar. Well, that's all for today guys. Semoga ada hasil positif yang Milan dapatkan di pertandingan derby ini. Jika kalian punya info atau pendapat lain soal pertandingan ini, silahkan komen di kolom komentar ya guys. Selamat menyaksikan pertandingan-pertandingan AS Milan dan nantikan beritanya di channel Bola Kesayanganmu ini. Jangan lupa juga follow TikTokku di Rosa Bola Official dan Instagramku di rosabola8181 serta dapatkan info-info seputar AC Milan lainnya dan juga bocoran tentang konten Rosa Bola selanjutnya. Stay safe, happy and well everyone. Bye. Terucap sebaik doa untuk kasihku. Di ujung benua terpisah samudra. Oh Tuhan, dengar pintaku, beri ia hidup terindah dan jangan ternoda. Takkan letih, selalu ku panjatkan armada doaku untukmu. Di tempat ini ku lantangkan janji, aku akan setia menantimu. Thank you banget udah ikutin video-video dari aku. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Tentunya jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya untuk update video terbaru dari Rosa Bola. See you in the next video. Bye.